Selamat pagi pemirsa, kembali Anda menyaksikan berita pagi terkini bersama saya Jessica Chandra. Dan saya Monica Ediana. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperbarui kebijakan Tapera sebagai program penyediaan perumahan yang dijalankan pemerintah. Kebijakan ini akan memotong gaji para pekerja sebesar 2,5% setiap bulannya dan berlaku wajib bagi PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, swasta, hingga pekerja mandiri. Pemirsa, pada tanggal 20 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan Tapera dengan biaya APBN sebesar 105,2 triliun. Kebijakan ini diwajibkan oleh pemerintah dikarenakan 9,9 juta rumah tangga tidak memiliki rumah dan 22,4 juta rumah tangga tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kewajiban penyelenggaraan Tapera tersebut diwajibkan oleh para pekerja yang berada di sektor negeri, swasta, dan pekerja mandiri yang berpenghasilan sebesar upah minimum. Kebijakan ini mewajibkan kita untuk membayar besaran iuran sebesar 0,5% yang ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% yang ditanggung oleh para pekerja. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami. Silakan Saudara Hansen. Ya, terima kasih Jessica dan Monica. Saat ini saya sedang berada di kediaman rumah Bapak David. Dan langsung saja untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda terkait kebijakan Tapera? Kalau saya tidak berdampak, jadi saya tidak merasa biasa saja lah. Biasa saja. Biasa sajanya itu bisa didefinisikan lebih lanjut? Biasa aja, jadi saya karena tidak merasa, jadi kayak yang nggak peduli gitu. Itu urusan orang lain dah, urusan mereka aja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2, sebagai masyarakat Indonesia, apakah menurut Anda kebijakan ini penting untuk diterapkan? Penting dan tidak penting. Kalau untuk bisa dijelaskan untuk pentingnya dan tidak pentingnya? Penting mungkin ya menurut saya, karena mungkin sebagian masyarakat pekerja nih ada yang membutuhkan juga. Maksudnya secara tidak langsung akan terbantu untuk kedepannya. Namun juga yang tidak penting ini mungkin karena sudah dibebankan, karena gaji-gaji itu mungkin di kayak seperti UMR yang udah nggak sesuai bisa juga kan, terus dipotonglah lagi, makinlah pekerja-pekerja ini disulitkan, mungkin seperti itu. Jadi seperti mata pisau ini Terpecah lah ya, pisau bermata dua. Ya, lanjut ke nomor 3, pertanyaan nomor 3-nya. Dengan pendapatan atau gaji Anda yang sekarang, apakah Anda merasa keberatan dengan kebijakan Tapera ini? Saya sih tidak merasa keberatan, karena saya tidak mendapatkan dampaknya gitu. Kebijakan ini tidak berdampak apapun terhadap saya sendiri, jadi saya tidak masalah. Berarti tidak ada konsekuensi yang buat Anda enggak. Nah pun saya juga sebelumnya kan saya baru lulus kuliah nih, belum wisuda. Nah ini saya juga masih belum dapat kerja, jadi sementara ya saya bantu-bantu dulu orang tua. Gitu. Baik, ke pertanyaan nomor terakhir. Apa saran dan masukan Anda terhadap kebijakan pemerintah ini? Gak apa-apa, lanjutkan. Ini untuk membangun, maksudnya untuk membantu yang pekerja-pekerja yang kesulitan nanti kalau dalam mencari rumah nih, misalkan kayak di saat dia membeli rumah, sebenarnya ini bertujuan kan, kalau menurut saya bertujuan untuk memudahkan, meringankan biaya yang dikeluarkan nanti saat membangun rumah gitu. Ini yang ya benar apa tidak betul ya saya nggak tahu lah gitu. Yang saya dapatkan poin dari Tapera itu mungkin seperti itu. Baik, kalau gitu sekian dan terima kasih atas wawancara hari ini dengan Bapak David. Baik pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa seluruh kebijakan ini sudah dihitung. Namun saat ini masyarakat menganggap bahwa kebijakan ini tetap memberatkan. Di saat harga kebutuhan pokok yang meningkat, tetapi tidak ada gaji yang tidak ada peningkatannya sama sekali. Saya Hansen melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudara Hansen. Pemirsa, berita kedua datang dari dunia pariwisata di Pulau Bali, tepatnya di Pantai Melasti, Bali. Berikut cuplikannya.
Baik pemirsa, Indonesia memang memiliki pesona yang menarik dan menakjubkan. Salah satunya seperti Pantai Melasti Bali ini yang dapat dijadikan destinasi wisata bersama keluarga saat akhir pekan. Pemirsa, berita ketiga datang dari dunia olahraga sepak bola. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami. Silakan, Saudara Vanessa. Selanjutnya melaporkan dari tempat Gelora Bung Karno. Beginilah situasi saat pertandingan telah usai dari Indonesia versus Irak. Para supporter berbondong-bondong untuk keluar, ada kesulitan untuk mencari tempat parkir, ada kesulitan juga untuk mencari ojek online karena situasi di Gelora Bung Karno sangat-sangat ramai oleh pengunjung. Demikian laporan saya dari tempat Gelora Bung Karno untuk Indonesia versus Irak, kembali lagi oleh rekan saya yang ada di studio. Baik pemirsa, berikut informasi yang dapat kami sajikan pada hari ini. Saya Monica Diana Dan saya Jessica Chandra. serta mewakili seluruh rekan kerja kami, pamit undur diri. Sampai jumpa.